Halo semuanya teman-teman, welcome back to my channel. Di channel aku Cinta Delima. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe aku, yang udah following aku, yang udah selalu support aku dari awal ya. Terima kasih banyak. Dan teman-teman yang belum mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tonton publik, semoga teman-teman cepat mendapatkan dan videonya cepat nyusul aku di monetasi ya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih udah visit my channel ya, dan sekalian di subscribe ya, dan dinyalakan tanda lonceng biar teman-teman selalu mendapatkan informasi video terbaru dari aku. Oke, di video aku kali ini aku mau sharing my experience ya. Aku sekaligus sharing masalah dokumen ya. Mungkin teman-teman yang ada di Hong Kong, yang sudah ada di Hong Kong atau yang mau ke Hong Kong bekerja, jadi teman-teman biar buat experience ya, mungkin buat bisa dipelajari gitu, biar kita semuanya tahu ya. Itu aku mau saya experience aku ya, yaitu umur visa kita itu mengikuti umur paspor kita ya. Nah, itu yang mau aku sharing kali ini ya. Umur visa kita itu mengikuti umur paspor kita, jangan salah ya. Di sini aku mau sharing dulu nih. Waktu bulan Mei kemarin saya kehilangan Hong Kong ID saya atau Hong Kong KTP saya, dan saya mengajukan permohonan untuk penggantian KTP saya yang hilang ya, karena itu penting sekali. Dan aku kemarin sudah bikin videonya juga di video aku yang lalu, kalau bagaimana sih kita ganti kalau kehilangan Hong Kong ID gitu ya. Nah, itu waktu aku proses mengajukan Hong Kong ID itu, saya mendapat masalah di bagian keimigrasian ya. Petugas imigrasinya bilang, maaf saya tidak bisa memproses pergantian KTP kamu yang hilang. Kenapa? Karena kamu sudah overstay, udah melebihi izin tinggal di Hong Kong, atau saya sudah tidak punya visa untuk tinggal di Hong Kong. Seharusnya saya sudah tidak tinggal di Hong Kong. Nah, di situ tuh saya agak kaget gitu ya. Saya pikir kenapa saya bisa overstay, kenapa saya bisa melebihi izin tinggal di Hong Kong. Nah, oke, sekarang aku jelaskan ya masalahnya. Ini yang masalah imigrasi itu agak ribet dan terkadang membuat kita itu kayak misunderstanding ya, karena terlalu ribetnya itu. Kecuali kalau ini aku tuh sudah mengalami, sudah kepentok, jadi mau nggak mau aku tuh sudah punya pengalaman dan aku tuh memang sudah melakukan ya kayak gitu. Jadi nggak sembarangan ya, nggak asal sharing, nggak asal nyomot di sana kalau kita nggak tahu. Apalagi kita harus pasti ya, masalah imigrasi, masalah dokumen-dokumen kewarganegaraan ini kita nggak boleh sembarangan nyomot itu artikel orang dan sebagainya kalau kita nggak tahu ya. Itu kan takutnya nanti orang yang melihat berpatokan dari situ, dia bisa salah ya, kayak bisa membuat dia itu salah gitu ya. Jadi kita memang harus hati-hati banget. Kayak aku waktu mau bikin konten ini, aku hati-hati banget ya gitu, karena aku nggak mau salah gitu ya. Di sini waktu aku kehilangan KTP itu udah aku jelasin tadi, katanya aku nggak bisa diproses lagi karena aku udah melebihi izin tinggal di Hong Kong. Jadi pertanyaan aku, kenapa aku bisa overstay di Hong Kong, sedangkan setahu aku tuh masih punya visa kerja di Hong Kong sekitar 1 tahun lebih ya, karena saya memperbaharui visa aku 2 tahun ya, dan aku tuh baru berjalan sekitaran 8 bulan. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau saya tuh bisa overstay di Hong Kong gitu ya. Oke, di sini aku jelasin kenapa bisa seperti ini. Oke, disimak ya. Waktu bulan April 2019 saya menandatangani kontrak baru, merenew kontrak saya untuk bekerja lagi di Hong Kong, memperbaharui kontrak kerja baru saya di Hong Kong. Tapi ya setelah 2 bulan saya memperbaharui itu, saya memang sudah kontrak kerja saya sudah jadi saya memang sudah punya kontrak kerja selama 2 tahun ke depan di Hong Kong ya. Nah, ini yang dikeluarkan oleh imigrasi ini adalah kontrak kerja saya atau visa kerja saya ya. Jadi saya diperbolehkan untuk bekerja di Hong Kong selama 2 tahun ke depan ya, karena itu adalah yang sudah diberikan oleh imigrasi kepada saya. Itu adalah visa kerja. Ingat ya teman, visa kerja, bukan visa tinggal. Dan visa tinggal kita itu mengikuti visa kerja. Di mana kita mendapatkan visa tinggal kita, disimak terus ya. Di sini yang dikeluarkan oleh imigrasi Hong Kong ketika saya mengajukan kontrak kerja baru itu adalah visa kerja ya, selama 2 tahun saya di Hong Kong. Nah, di sini masalahnya overstay itu adalah kenapa? Karena umur paspor tadi mengikuti umur visa ya. Dan gimana sih kita
apa namanya mendapatkan visa tinggal kita mendapatkan visa tinggal kita adalah di imigrasi kedatangan Bandara Hong Kong. Ya, ketika kita memperbaharui visa kerja kita selama 2 tahun itu kita sudah dikasih tahu ya. Tapi mungkin kita agak-agak agak begitu gimana ya, kalau aku bilang tuh nggak begitu care, nggak begitu perhatian karena pikir ada agent yang ngurus gitu ya. Tapi kalau di Hong Kong ini kan kita tuh harus confident gitu ya. Kita tuh nggak bisa apa-apa semuanya agensi, apa-apa semuanya harus ditolong gitu, nggak. Kita sendiri harus tahu bagaimana sih kita mengatasi dokumen kita yang hilang. Kita harus tahu masalah visa kita dan sebagainya itu ya. Nah, contohnya seperti ini ketika aku mendapatkan masalah ya. Waktu kita menandatangani kontrak kerja baru dan itu udah selesai, udah dikasih 2 tahun, itu imigrasi Hong Kong itu sudah memberitahu kita harus meninggalkan Hong Kong dalam kurun waktu 1 tahun ya. Contohnya aku ini tanda tangan kontrak baru ini pada 9 April 2019. Jadi sebelum April 2020 saya harus meninggalkan Hong Kong minimal 1 kali. Ya kalau teman-teman banyak kali sih nggak apa-apa sering keluar masuk Hong Kong, tapi minimal itu 1 kali. Gunanya apa? Gunanya untuk mendapatkan visa tinggal kita ya. Mendapatkan visa tinggal kita di imigrasi kedatangan, di bandara kedatangan di Hong Kong ya gitu. Jadi mereka akan di paspor kita itu mereka akan kasih kita stempel gitu ya. Mereka akan kasih kita visa tinggal kita selama 2 tahun mengikuti visa kerja kita. Mereka ngecek ya. Oh, aku datang ke Hong Kong ada visa kerja saya selama 2 tahun. Jadi mereka kasih kita visa tinggal ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu memang berbeda gitu tempatnya itu. Jadi mungkin dokumen kita sudah ada di imigrasi bagian ketenagakerjaan ya, visa tenaga kerja bagian tenaga kerja ya. Tapi dokumen kita itu belum ada di bagian imigrasi kedatangan dan di visa kerja, visa tinggal itu tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus hati-hati banget ini ya. Nah, saya sudah disarankan sama agensi saya untuk keluar Hong Kong, itu keluar Hong Kong dengan paspor yang baru. Jadi sebelum saya keluar Hong Kong, saya harus menggunakan paspor yang baru sehingga imigrasi akan memberikan saya 2 tahun visa di Hong Kong di paspor saya yang baru. Tapi masalahnya di sini waktu itu paspor saya memang tinggal 1 tahun dan saya nggak bisa menunggu paspor yang baru untuk keluar dari Hong Kong karena saya sudah booking tiket, saya sudah booking tempat liburan dan semuanya itu sudah direncanakan, semuanya itu sudah clear. Jadi saya nggak ingin ya namanya orang mau holiday pasti senang ya gitu. Jadi aku lebih baik aku keluar dengan paspor saya yang 1 tahun ya nggak apa-apa memang gitu. Nah di sini masalahnya kita kalau mau bikin paspor kita kan aku tinggal 1 tahun. Jadi aku misalkan kalau agensi tadi bilang kamu keluar dari Hong Kong sebaiknya bikin paspor baru yang masih paspor kamu masih jadi kalau paspor baru kan 5 tahun kayak gitu ya. Tapi karena masalahnya di sini tuh kepentok sana sini. Masalahnya sekarang pemerintah Indonesia KJRI Hong Kong itu perwakilan Indonesia itu tidak kasih kita bikin paspor kalau paspor kita masih 1 tahun umurnya. Dia akan kasih kita bikin paspor, pengajuan paspor baru kalau paspor kita umurnya tinggal 6 tahun, 6 bulan. Aduh keliru terus ya aku kalau ngomong kadang. Tinggal 6 bulan. Jadi mereka akan bantu kita bikin gitu. Tapi kalau masih 1 tahun nggak bisa. Sekarang ini sistemnya sudah beda, sekarang lebih keren lagi, lebih canggih lagi. Kalau dulu masih 1 tahun belum habis, aku asal antri aja, yang penting bisa masuk antrian, bisa ngisi formulir, bisa masuk diterima ya oke sudah gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak gitu. Sekarang kita tuh harus booking dulu ya. Waktu booking itu kita harus masukin nomor paspor kita yang lama. Jadi sama mereka itu dicek paspor kita tuh masih berapa lama gitu. Jadi kalau ketahuan kalau masih 1 tahun mau bikin lagi tuh nggak bisa gitu ya. Oke lah gitu. Dan kalaupun nanti kita keluar dengan paspor yang lama karena pemerintah Indo itu nggak bikinin kita karena paspor kita masih 1 tahun, itu urusan pemerintah Hong Kong gitu ya. Dan kalau pemerintah Indonesia nggak kasih kita bikin paspor selama paspor kita masih 1 tahun, itu juga urusannya pemerintah Indonesia gitu, karena pemerintah Indonesia kan tahu bagaimana sih mengurusi warga negaranya sendiri gitu. Dan imigrasi Hong Kong juga ngasih tahu kita kalau kita nanti kita ada masalah mau overstay karena paspor kita masih 1 tahun, itu adalah urusan pemerintah Hong Kong. Jadi antara otoritas negara masing-masing itu punya ketentuan masing-masing dan nggak bisa diganggu gugat gitu. Jadi nggak bisa meskipun ya, jadi kita sendiri yang harus hati-hati gitu karena setiap negara memang mempunyai peraturan
masing-masing itu ya. Mereka mengerti bagaimana mengatur warganya, dan Hong Kong juga bagaimana mengatur yang bukan warga negara yang. Oke, aku ulang lagi ya. Tadi kalau aku bilang pemerintah Indonesia itu nggak bisa bantu kita bikin paspor kalau paspor kita umurnya masih 1 tahun. Mereka akan cek kita ya, akan cek dokumen kita gitu ya, seperti yang aku jelasin tadi gitu ya. Jadi itu memang keputusan pemerintah Indonesia ya. Jadi kalaupun nanti kita dengan paspor yang lama keluar Hong Kong, di imigrasi kedatangan Hong Kong, ternyata kita di situ hanya dikasih visa 1 tahun, meskipun visa kita 2 tahun, itu juga urusan pemerintah Hong Kong ya. Mereka adalah mempunyai peraturan masing-masing ya gitu. Jadi memang ya kita sendiri yang lebih hati-hati gitu ya. Oke, itu tadi. Dan masalahnya aku dulu waktu datang di imigrasi Hong Kong itu, di imigrasi kedatangan, saya tuh udah dikasih tahu sama mereka, sama imigrasi ya, dia bilang visa kerja kamu 2 tahun, tapi paspor kamu itu tinggal sisa 1 tahun, dan saya nggak bisa kasih kamu visa kerja selama 2 tahun. Jadi aku hanya kasih kamu visa kerja setahun mengikuti umur paspor kamu gitu ya. Bagaimana kamu mendapatkan visa kamu yang 1 tahun lagi? Kamu harus extend lagi dengan syarat kamu nanti kalau udah bikin paspor baru, kamu datang ke imigrasi Hong Kong yang ada di Wan Chai, di Immigration Tower ya, itu yang imigrasi yang paling besar gitu, yang ngurusi semuanya masalah dokumen gitu ya di